Elektrokardiogram atau EKG adalah grafik yang dibuat oleh sebuah elektrograf yang merekam aktivitas kelistrikan jantung dalam waktu tertentu. Animasi ini akan menunjukkan bagaimana terjadinya gelombang EKG di jantung. Gelombang P merupakan sinyal listrik yang dimulai dalam kelompok sel yang disebut nodus sinoatrial atau S-anode. Sinyal ini kemudian akan berjalan melalui atrium, menyebabkan kedua atrium berkontraksi dan mendorong darah ke ventrikel di bawahnya. PR interval merupakan perlambatan sinyal pada kelompokan sel yang disebut nodus atrioventrikuler atau avenut. Perlambatan ini memberikan waktu bagi atrium untuk mengosongkan darah di dalamnya ke dalam ventrikel. Sinyal listrik kemudian berlanjut ke berkas His, lalu berpisah menuju cabang di kiri dan kanan, dan akhirnya sampai ke serat Purkinje. Sinyal listrik kemudian merangsang ventrikel berkontraksi dan memompa darah ke paru-paru dan seluruh tubuh. Perjalanan sinyal listrik ini diwakili oleh kompleks HRS dari EKG. Gelombang kompleks HRS merupakan hasil depolarisasi dari ventrikel kanan dan kiri. Lama interval HRS adalah 0,07 sampai 0,10 detik. Segmen SD. Segmen ini merupakan garis isoelektrik yang menghubungkan gelombang HRS pada T. Sedangkan gelombang T adalah proses yang menggambarkan ketika ventrikel mengalami repolarisasi. Pola ini disebut irama sinus normal dan merupakan gambaran dasar dari setiap EKG jantung sehatnya normal. Tentu ada juga variasi yang normal dalam individu yang sehat. Misalnya, seorang atlet bulu tangkis akan memiliki gelombang R yang tinggi karena ventrikel kiri pada atlet biasanya lebih besar dibanding orang yang bukan atlet. Namun, gambaran apapun di luar kisaran normal akan dianalisis bersamaan dengan gejala-gejala pasien untuk membuat diagnosa kerja. Interpretasi EKG. 1. Irama dilihat pada lead 2 panjang. Cara melihat irama adalah dilihat dari jarak R ke R. Apabila jaraknya sama, maka iramanya reguler. 2. HR dilihat dari R ke R. Pada irama reguler dapat dihitung dengan bantuan kotak kecil atau kotak besar apabila kotak kecil dapat dengan rumus 1500 dibagi banyaknya kotak kecil. Pengukuran kotak besar dengan rumus 300 dibagi jumlah kotak besar. Pada irama irreguler, untuk pengukuran dapat dilakukan dengan menghitung jumlah gelombang R selama 6 detik kemudian dikali 10 pada lead 2 panjang. 3. Gelombang P untuk mengetahui depolarisasi atrium. Cara mengukurnya dilihat dari lebar gelombang P. Normalnya adalah 0,08 sekon atau 2 kotak kecil. 4. Gelombang PR untuk menghitung perjalanan impuls dari S-anode ke avenut. Cara mengukurnya, normal gelombang PR adalah 0,12 sampai 0,35 atau 3 sampai 5 kotak kecil. 5. Kompleks HRS untuk mengetahui depolarisasi ventrikel. Cara mengukur lebar normal HRS adalah kurang dari 0,25 atau kurang 3 kotak kecil. 6. ST segmen. Normalnya, isoelektrik dan elevasi segmen ST kurang dari sama dengan 2 kotak kecil pada lead 2 dada yang berurutan dan kurang dari sama dengan 1 kotak kecil pada lead ekstremitas yang berurutan. 7. Gelombang T repolarisasi ventrikel. Cara mengukurnya, tinggi yang normalnya tidak lebih dari kotak kecil atau 5 mm. Literatur lain menyebutkan bahwa gelombang T yang normal lebih tinggi dari gelombang B. 8. Titik interval atau depolarisasi dan repolarisasi ventrikel.
diukur mulai dari awal gelombang I sampai akhir gelombang T. Normal I ke T interval harus setengah dari Pembacaan EKG dengan kode AS dilihat dari hasil rekam lead 2 panjang. Cara melihat irama dengan mengukur jarak R ke R. Pada kode AS, jarak R ke R didapatkan 16 kotak kecil. Begitu juga jarak R ke R selanjutnya. Maka dapat disimpulkan bahwa iramanya adalah reguler atau normal. Cara mengukur heart rate dilihat dari jarak R ke R. Pada irama reguler dapat dihitung dengan bantuan kotak kecil atau kotak besar. Apabila dengan kotak besar, dapat dengan rumus 300 dibagi banyak kotak besar. Pada kode AS terdapat 3/5 kotak besar. Maka rumusnya adalah 300 dibagi 3/5 dengan hasil 94 kali per menit. Pengukuran kotak kecil dapat dengan rumus 1500 dibagi jumlah kotak kecil. Pada kode AS terdapat 16 kotak kecil dengan rumus 1500 dibagi 16 dan hasilnya adalah 94 kali per menit. Selanjutnya, kita lihat gelombang P hasil EKG pada kode AS. Pada kode AS, lebar gelombang P menunjukkan 2 kotak kecil yang berarti normal. Selanjutnya, kita lihat gelombang PR interval hasil EKG pada kode AS. Normal PR interval adalah 3-5 kotak kecil. Pada kode AS, PR intervalnya adalah 4 kotak kecil. Hasilnya adalah normal. Selanjutnya, kita lihat kompleks QRS hasil EKG pada kode AS. Lebar normal kompleks QRS adalah kurang dari 3 kotak kecil. Pada kode AS, lebar QRS adalah 2 kotak kecil, yang berarti normal. Selanjutnya, kita lihat ST segmen EKG pada kode AS. Normalnya, ST segmen terletak pada garis isoelektrik, dan elevasi segmen ST kurang dari atau sama dengan 2 kotak kecil pada 2 lid dada yang berurutan. Pada kode AS, terdapat elevasi segmen ST 1 kotak pada 2 lid dada yang berurutan, yaitu V5 dan V6, serta terletak pada garis isoelektrik, sehingga hasilnya normal. Selanjutnya, kita lihat gelombang T EKG pada kode AS. Tinggi gelombang T yang normal tidak lebih dari 5 kotak kecil atau 5 mm. Literatur lain menyebutkan bahwa gelombang T yang normal lebih tinggi daripada gelombang P. Pada kode AS, tinggi gelombang T adalah 1 kotak kecil dan tingginya lebih dari gelombang P, sehingga hasilnya normal. Apabila tinggi gelombang T signifikan dan tajam, atau yang disebut dengan peak T-wave, dicurigai hiperkalemi dan dianjurkan pemeriksaan kalium dalam darah. Selanjutnya, kita lihat QT interval EKG pada kode AS. Cara mengukur QT interval mulai dari awal gelombang I sampai akhir gelombang T. Normal QT interval harus kurang dari setengah R ke R interval. Pada kode AS, QT interval kurang dari setengah R ke R interval, sehingga hasilnya normal.